Siapa tahu ini bisa ngelawan virus corona nih. Siapa tahu kelompokan. Lihat ternyata saya berbagai potensi. Selamat pagi semuanya, rakyat Banten yang saya cintai. Setelah kita mendengar pendapat para pakar bahwa salah satu penangkal dari virus corona adalah dengan memperkuat antibodi yang ada dalam tubuh kita, sambil kita banyak minum, juga minum vitamin, dan tentunya kita harus biasakan menjemput matahari setiap pagi karena ini juga mengandung vitamin D. Oleh karena itu ayo kita jemur pagi setiap hari dan tinggalkan ruang AC, tinggalkan ruang kerja, sempatkan waktu selama 15 hari. Begitu juga tinggalkan ruang atau AC mobil yang tiap hari menjadi kebiasaan kita. Tinggalkan kamar kita sementara, ayo kita berjemur selama 15 menit. Dan itu salah satu terapi yang menurut para pakar sangat bermanfaat bagi antibodi tubuh kita. Dan kalau kita punya antibodi yang cukup selama 14 hari, insya Allah corona itu akan habis dengan sendirinya, akan kabur dengan sendirinya. Jadi oleh itu olahraga menjadi penting. Selamat berolahraga, selamat menjemur pagi, selamat menjemput matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijinya dari bunga, dari biji. Ada yang ini Pak, dari biji kata bisa ini dibikin bibit, termasuk bibit itu. Oh, itu aja enak. Ini contoh bibitnya nih. Iya Pak, itu Bibit. contoh Yes, bibitnya. jelaskan di sini video. Jelaskan. Awal mula untuk budidaya penanaman yang bagus ini seperti ini Pak. Ini namanya biji katak. Biji katak yang udah tumbuh seperti ini. Ini namanya biji katak. Nanti kalau misalkan udah ditanam, tumbuhnya nanti tunas seperti ini Pak. Tunas. Udah tumbuh seperti ini, besar, datangnya biji katak. Kalau udah besar nanti ini muguran Pak, mugur diambil bijinya. Terus Kalau udah ini tadi biji kacangnya umur sekitar 3-4 tahun itu bisa jadi biji kacang yang tadi itu bisa dijadikan bibit. kalau umbinya Kalau umbinya ini Pak itu seperti berapa ini. tahun nih? Ini umbi 1,5 tahun. Lama juga ya. Lumayan karena itu tanahnya tanah padat Pak, Harusnya dia tanah gembur. ini Iya. tanah padat cocok. Iya. Ini 1 tahun sekali gini. Iya, Ini udah bisa diproduksi nggak? udah bisa ini Pak. Bisa, Pak, itu. Udah bisa. Ini jadi apa nanti coba? Ini bisa dijadikan tepung, penjernih air, bahan pendiet, makanan, terus dibikin lapisannya ya. Ada juga yang Dibikin beras, ada dibikin beras. mie, ada. Namanya itu shirataki Pak. Liter Iya. 5 ini. 5 Ini bisa lebih gede lagi nggak ini? ada Pak. Ini lebih gede nih Pak. Ini. Itu tuh. Oh itu jadi tuh. Iya. Iya. Ada juga ada yang lebar. Ada yang 10 kilo, yang 6 kilo. Biji katak buat apa itu manfaatnya? Manfaatnya ini buat benih lagi Pak. Ini Satu pohon berapa biji katak? ada yang 42. Cepet anunya dong, cepet nyebarnya. Iya. Ini Pak dari sini Ngurusnya nanti. nggak repot, nggak butuh air, nggak butuh apa. Enggak kalau ini Pak. Cukup dengan ditanam aja gitu liar ya. Ditanam, iya kalau itu kan dulu kan liar juga bagus apalagi kalau udah budidaya gitu. Siapa tahu ini bisa ngelawan virus corona nih. Siapa tahu. Masyarakat Banten baru saja dapat penjelasan dari petani orang binya, dan saya tahu ini dari ditawarkan beras sakitake ya, apa namanya? Shiratake. Ini untuk diet karena karbohidratnya 0% dari beras yang diproduksi dari bahan bibian ini.
ya, di Porang namanya. Sekarang ternyata tadinya kita mau ke Jawa Timur, Sari Banding, tapi begitu saya dengar bahwa ternyata di kampung sedikit ya. ini ternyata udah berkembang. Jadi awalnya tanaman liar, tapi oleh masyarakat dikelola menjadi sumber mata pencarian, menjadi budaya luar biasa. Itu saya dorong nanti kepada kepala desa dan masyarakat untuk dikembangkan. Kalau perlu nanti alat-alat produksi untuk menjadi beras atau menjadi kue atau menjadi apa, nanti dibantu oleh pemerintah provinsi. Itu yang saya lihat makanan burung ini, tahu. Dan ternyata tidak hanya porang yang dihasilkan oleh desa sedikit ini, tapi juga pohon manggis. Dan ini ekspor, ya. Dan ada berapa ribu pohon Pak Kepala Desa? 350.000 ada. Enak. 350.000 pohon. Dan ini dikirim ke Jawa Barat ya, Iya. untuk diekspor. Iya, Jawa Barat. Pak, kita memang lagi mengembangkan manggis, dan manggis dari apa namanya di Pandeglang juga ekspor. Mudah-mudahan ini juga akan. Pandeglang juga dari sedikit. Oh, Teti. oh iya. Kelompokan. Alhamdulillah ternyata Banten kaya. Buat pecinta porang, meskipun di lahannya seperti ini bisa ditanam. Contohnya ke satu, kita harus gembyurin tanahnya dulu buat penanamannya. Kalau sudah digembyurin seperti ini, biar umbinya itu besar dan tumbuh subur. Nah, ini tanahnya udah gembyur, udah kita ini tinggal langsung tanam biji katak. Nah, ini bibit unggul, ini bibit yang bagus. Contohnya penanaman biji katak itu jangan terlalu dalam. Karena kalau dalam ini bisa menyebabkan kebusukan umbinya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada tunasnya. Jangan dibalikan, kalau bisa ini seperti ini. Nah, ini jangan terlalu dalam, biar gini aja. Perkiraan dari umbi ke tanah itu 1 cm. Kalau dalam, ini bisa terjadi busuk. Ini seperti ini. Kalau mau budidaya, luas tanahnya juga harus lebar. Sesudah tumbuh biji katak ini bakal jadi tunas seperti ini. Tunasnya nanti tumbuh tunas, sudah tunas ini bakal jadi pohon seperti ini. Dan sama, kalau masalah penanamnya itu jangan terlalu dalam intinya, karena ini akarnya akar serabut. Kalau akar serabut itu butuh yang gembyur kalau masalah tanah. Bapak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim, tadi saya selaku Kepala Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, bersama petani porang Desa Cidikit, sudah ketemu sama beliau, menyampaikan mengenai cara menanam porang dan keadaan porang yang ada di Desa Cidikit. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim, sangat mendukung terhadap warga masyarakat Desa Cidikit, khususnya penanam porang. Sekali lagi, saya atas nama pemerintahan Desa Cidikit mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten. Kami doakan semoga Bapak Gubernur Banten semakin sehat, semakin panjang umur, dan semakin maju Banten ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.